Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang kisah misteri para penghubung alam gaib. Namun, sebelum melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol merah subscribe, silahkan tekan tombol merah subscribe-nya terlebih dulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat dalam menyampaikan informasi yang menarik lainnya. Sahabat misteri, pernahkah kalian terbayang dalam benak Anda tentang keberadaan manusia yang mampu berhubungan dengan para penghuni alam gaib? Meski hal ini terasa naif, namun bukan berarti sosok-sosok manusia seperti itu tidak ada sama sekali. Bagaimana seseorang manusia mampu berhubungan dengan makhluk-makhluk berwujud siluman buaya putih, bahkan sekaligus memerintahnya untuk melakukan sesuatu? Sungguh suatu kenyataan yang sulit diterima oleh akal. Kami pun berhasil merekam perjalanan hidup dua orang nenek renta yang hampir seluruh hidupnya dilalui bersama arwah-arwah penghuni tanah pekuburan tua. Segudang peristiwa aneh telah dilalui nenek ini, mulai dari mendengar suara tangisan arwah, kuburan yang terbelah, hingga arwah-arwah yang menitipkan pesan kepada keluarganya yang masih hidup. Bagaimana mungkin semua itu dapat terjadi? Lantas, bagaimana cara Anda untuk mempercayainya? Sajian khusus berikut ini merupakan fakta yang berhasil kami angkat ke hadapan Anda, yang bisa jadi akan sulit dipungkiri kebenarannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Sahabat misteri, kisah yang pertama adalah kisah seorang pria yang dapat memerintahkan ratusan buaya. Awal mula ceritanya yaitu ketika Kaji Imron tenggelam di Sungai Mahakam saat berumur 1 tahun, ia diselamatkan oleh seorang dewi. Imron dititipkan pada Raja Buaya Putih hutan Pangkalihan. Kini Imron menjadi penguasa semua binatang buas. Warga setempat mengenalnya sebagai siluman buaya putih. Untuk mencapai kawasan hutan Pangkalihan yang perjalanannya dimulai dari kota kecil Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, ternyata bukan merupakan hal yang gampang. Dengan speedboat berkapasitas 60 pk dan kecepatan 40 mil per jam, misteri dan rombongan harus menempuh jarak lalu lintas sungai sepanjang 240 mil laut selama 360 menit. Setelah melewati Sungai Mahakam yang luas, kami harus memasuki Sungai Kila, Sungai Parkit, dan Cangkuh. Di sisi kiri dan kanan sungai yang memiliki lebar 18 meter, terdapat pohon-pohon gaharu dan manting yang besar dan tua. Di atas pohon itu banyak terdapat kera buntut merah yang dikenal sebagai bekantan. Binatang mirip monyet itu bergerombol, melompat dengan cepat dari satu pohon ke pohon lain. Mereka seperti terbang menyeberangi sungai di atas kepala kami sambil mengeluarkan suara mirip ayam bekisar. Sejak mendarat di Bandara Balikpapan dengan pelita air servis dan melewati Bukit Soeharto menuju Samarinda,
Ada kesan angker bergelayut dalam batin misteri. Betapa tidak, jalan sepanjang 150-an kilometer yang dirimbuni hutan belantara itu sangat gelap dan sepi. Tak ada banyak rumah yang nampak di pinggiran jalan. Begitu juga dengan manusia yang lalu lalang. Hanya beberapa mobil saja yang melintas dan itu pun sangat jarang. Sementara di atas pohon terlihat ratusan bekantan bercengkerama dengan suara yang aneh dan penuh misteri. Bekantan itu hewan mistik yang sangat ganas. Jika ada orang yang digigit bekantan pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Pon, biasanya korban akan meninggal dunia. Sebab pada 2 neptu itu bekantan sangat beracun. Jelas Kaji Imron, umur 45 tahun. Tokoh yang jadi sasaran misteri di Kalimantan Timur sebagai narasumber. Misteri memang sudah lama mendengar kisah tentang pria yang disebut-sebut pernah hidup di alam siluman ini. Cerita itu pula yang membuat misteri penasaran dan terus memburunya. Setidaknya, semua cerita itu memang benar. Sejak lama, Kaji Imron dikenal masyarakat Samarinda sebagai ahli supranatural, khusus binatang buas. Mungkin orang tak menyangka jika laki-laki bertubuh kurus dan jangkung ini sangat pandai memerintahkan makhluk-makhluk yang ganas. Seperti buaya, harimau, dan bekantan, semua makhluk-makhluk itu akan tunduk kepadanya. Mengenal Kaji Imron lebih dekat lagi, sungguh sesuatu yang sangat menyenangkan. Sebagai orang yang disebut mampu berhubungan dengan siluman, khususnya siluman buaya putih, pria ini jauh dari kesan seram seperti yang terlintas dalam benak misteri. Bahkan dalam obrolan dengan misteri, Imron bersedia merunutkan berbagai kisah fantastis yang pernah dilakoninya. Kendati begitu, tetap saja ada sejumlah hal penting yang sengaja ia tutupi. Bukan saya tidak mau menjelaskannya, tapi hal itu memang sudah menjadi pantangan yang diwajibkan kepada saya, tegas Kaji Imron. Imron memulai kisahnya dengan sebuah pengalaman yang sederhana. Pernah suatu kali ia bertemu dengan seorang ibu dan anak kecil yang kelaparan. Kaji Imron sangat iba melihat nasib ibu dan anak yang nampak miskin itu. Tunggu, saya bisa bantu ibu, tapi ada syaratnya. Ibu jangan takut bila ada puluhan buaya datang ke sini. Buaya itu tidak akan menyerang ibu. Mereka sangat bersahabat dan membawa makanan untuk ibu. Tunggu di sini saja ya Bu, perintah Kaji Imron seperti yang ditirukannya. Kaji Imron meminta ibu dan anak umur 7 tahun itu berjanji merahasiakan pada siapapun tentang makhluk yang akan membawa makanan itu. Si ibu dan anaknya bersedia memegang janji itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Setiap akhir bulan pada Jumat Pon, buaya-buaya suruhan Kaji Imron itu datang menemui si ibu setiap jam 19 malam di daerah itu. Daerah yang tidak begitu jauh dari rumah gubuk milik sang ibu yang seorang janda beranak satu itu. Rumah si janda persisnya di tepian sungai Mahakam. Kaji Imron biasa memanggil buaya dengan cara bersiul-siul seperti memanggil sesuatu dan melambaikan tangan seperti memerintah penghuni sungai untuk melakukan sesuatu. Kembali ke kisah si ibu dengan anak tunggalnya itu. Hari itu, setelah Kaji Imron menghilang, beberapa menit kemudian muncul 10 ekor buaya yang masing-masing membawa beberapa ekor ikan di mulutnya. Dan ikan dari jenis patin dan baung yang berkumpul berjumlah lebih dari 50 ekor dengan total berat sekitar 1 kintal. Hari itu juga si ibu langsung menjual ikan-ikan itu kepada pedagang dan mendapatkan uang sebesar 300.000. Uang itu langsung dibelikan beras dan bumbu dapur untuk makan mereka selama sebulan. Setelah kejadian itu, pada tiap akhir bulan, saat perbekalan menjelang habis, 10 ekor buaya itu kembali datang dengan membawa ikan-ikan yang berharga mahal. Ketika ditanya pedagang bagaimana cara si ibu mendapatkan ikan tersebut,
Dengan gagap, ia pun menjawab, "Aku sengaja memasang jala di sebelah tenggara rumah. Selain menjala, aku juga memancing dan memasang pukat." Mendengar jawaban itu, si pedagang pun akhirnya mengerti dan terus berlangganan ikan dengan si ibu sampai sekarang. Wanita yang berstatus janda ini ternyata bukanlah satu-satunya orang yang pernah ditolong oleh Kaji Imron lewat keahliannya memerintahkan buaya. Masih banyak lagi orang yang mendapatkan bantuan dari kesulitan hidup mereka di Kalimantan Timur. Menerima bantuan lewat kekuatan makhluk reptil yang menakutkan itu di bawah kendali Kaji Imron. Pak Jaro, umur 45 tahun, nelayan miskin di Muara Pasir, Samarinda, juga mendapat bantuan goib dari 10 buaya kepala putih berkaki 4. Setiap bulan, Pak Jaro mendapatkan ikan yang begitu banyak. Kiriman buaya-buaya suruhan Kaji Imron itu, hasil penjualan ikan itu cukup untuk menopang hidupnya bersama 1 istri dan 5 anak setiap bulan. Masing-masing anak yang tadinya tak dapat bersekolah, kini sudah bisa bersekolah dari biaya penjualan ikan. Menurut penuturannya, Kaji Imron mampu memanggil buaya siluman dan menjinakkan hewan kejadian itu sejak ia masih kecil. Pada saat umur 1 tahun dan baru bisa berjalan, Kaji Imron terjatuh dari gubuknya yang berada di atas air di Kampung Sangata, Kalimantan Timur, dan hanyut ke arah selatan. Begitu ratusan warga menyelam mencari dan tidak dapat menemukan Imron, semua penduduk mengira Imron sudah mati tenggelam dimakan buaya. Terlebih lagi, setelah bangkai Imron tidak ditemukan. Selama bertahun-tahun, orang tua Kaji Imron, Ibnu bin Hasan, beserta semua warga Sangata berkeyakinan bahwa tubuh anak kesayangannya itu sudah masuk ke dalam perut buaya. Tapi aneh, 3 tahun setelah menghilang, pas Imron berumur 4 tahun, tiba-tiba daerah Sangata menjadi gempar. Imron kecil muncul dari pedalaman hutan Tangkihilan dengan tubuh berduri dan berjalan merayap seperti buaya. Imron saat muncul tak bisa bicara dan tak bisa mengeluarkan bahasa tubuh sebagaimana manusia biasa. Walau muncul dalam keadaan begitu, tapi orang tua dan warga sangat bergembira menyaksikan Imron masih hidup. Kiai Haji Zulkifli dari desa Manghil, Tenggarong merawat anak supranatural itu. Pelan tapi pasti, duri di tubuh Imron terkelupas dan suaranya pun mulai keluar. Lain dari itu, Imron tidak lagi berjalan merayap lagi, tapi bisa tegak sebagaimana manusia kebanyakan. 3 bulan dalam rawatan Kiai Haji Zulkifli, Imron berhasil kembali sebagaimana manusia umum, bisa bicara, bisa bergaul dan hidup normal. Tuhan begitu adil. Musibah yang dialami Imron ternyata membawa hikmah yang luar biasa bagi keluarganya. Imron kecil di luar dugaan warga setempat, diam-diam mampu menguasai ribuan buaya dan menaklukkannya. Warga tercengang saat mengetahui ribuan buaya berjejer di tepi Sungai Mahakam dan menuruti perintah Imron yang disaksikan langsung oleh orang tuanya dan Kiai Zulkifli. Sejak saat itu, Imron bisa menolong sesama dan ilmunya dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Mula-mula, Imron praktek mengambil barang-barang yang tenggelam, lalu bisa menolong orang-orang yang terseret arus dan terbenam di dasar sungai. Dengan kekuatan ilmu buaya silumannya, Imron bisa menyelamatkan banyak nyawa yang nyaris mati di dasar sungai dan laut. Belakangan, setelah umurnya di atas 30 tahun, Imron yang sudah 7 kali pergi haji, mampu pula mengobati ragam penyakit dan mampu menolong nelayan yang kesulitan mendapatkan ikan. Maka dari itu, pada tahun 1979, saat kapal gelap trowel pukat harimau dari Thailand dan Jepang menjarah ikan di laut Indonesia dan banyak nelayan menjerit karena kalah berebut hasil laut, masyarakat nelayan Kalimantan Timur tetap tenang-tenang saja. Syahdan kapal-kapal pukat harimau yang mempunyai sistem penangkapan ikan tercanggih itu tak dapat mampu tembus di daerah Kalimantan Timur. Kaji Imron bersama ribuan buaya piaraannya
mampu mengusir ikan agar menjauhi dari pukat harimau dan pergi ke daerah nelayan setempat. Pukat harimau akhirnya gigit jari karena hasil tangkapannya tidak maksimal. Bersama Kaji Imron, misteri masuk ke daerah hutan tempat ritual rutin yang biasa dilakukannya. Tapi dengan pesan khusus, Kaji Imron berkeberatan ribuan buaya kekuasaannya dan daerah ritualnya di atas pohon kayu derawan umur 900 tahun itu dipoto. Tolong jangan memotret, jangan diabadikan, dan jangan dibagikan karena hal itu akan berakibat buruk bagi kita semua. Pinta Kaji Imron tidak menyebut akibat apa yang akan terjadi. Menurut Empu Tan Jin Ham, umur 80 tahun, tokoh Tionghoa yang mendalami hal supranatural di Kalimantan Timur, Kaji Imron ketika hanyut di kali saat berumur 1 tahun diselamatkan oleh Dewi Kuan Im dari planet Saturnus dan menitipkannya ke Raja Buaya Putih. Selama beberapa tahun, Imron dididik dan dibesarkan di kalangan buaya dan diarahkan menjadi penguasa semua binatang buas. Semua binatang buas tunduk kepada Imron. Tujuan Dewi Kuan Im menjadikan Imron Sakti Mandraguna adalah sebagai perpanjangan tangan Dewi Kuan Im untuk menolong sesama demi kemanusiaan. Pada saatnya nanti, kata Tan Jin Ham, Kaji Imron akan menghilang dari bumi moksa dan kembali ke alam siluman. Kalau saja benar perkataan Tan Jin Ham, entah kapan Kaji Imron akan menghilang. Yang menarik dari Kaji Imron adalah walaupun mempunyai ilmu mistik yang begitu tinggi, tapi orangnya sangat sederhana dan bersahaja. Dia bersahabat dengan siapa saja yang mau berteman dengannya. Yang mengagumkan lagi yaitu Kaji Imron tidak pernah mau hidup mewah dan tidak mau memegang uang banyak. Padahal dia sangat mampu untuk itu. Rumahnya hanya sebuah gubuk kecil di atas sebuah pohon yang sangat tua dengan selembar pakaian yang menyangkut di badannya. Tokoh pinggiran ini tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Hidupnya semata-mata diabdikan untuk Tuhan dan kemanusiaan. Dengan menolong orang yang tidak mampu, saya merasa sudah sangat bahagia, tegasnya. Ia lalu menghisap rokoknya kuat-kuat dan menghembuskan asapnya dalam sekali tiupan nafas. Hidupnya seolah memang tanpa beban. Kita berlanjut ke kisah yang tidak kalah menariknya dengan kisah Kaji Imron. Kisah selanjutnya yaitu kisah dua nenek yang bisa bersahabat dengan para arwah. Sahabat misteri, apabila ada yang akan meninggal dunia dan dikuburkan di tanah pekuburan tempatnya berdiam diri, Eyang Radin mengaku selalu mendengar suara ledakan berulang-ulang di kuburan itu. Eyang juga mengaku bahwa sering dititipi pesan dari penghuni alam kubur untuk disampaikan kepada keluarga dan ahli warisnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum menekan tombol merah subscribe, silahkan tekan tombol merah subscribe-nya terlebih dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di kisah misteri yang seru lainnya. Sahabat misteri, perempuan tua yang masih energik itu dengan lincah menuruni lembah di belakang rumahnya untuk ke sungai mengambil air dan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Gerakannya yang lincah dan cekatan membuatnya tidak seperti seorang nenek yang telah berusia sangat tua, lebih dari 70 tahun. Ketika itu misteri tengah berada di sungai, termenung menikmati kesejukan udara pedesaan yang masih segar. Eyang Radin, satu-satunya wanita tua penduduk desa Kali Gede yang paling berani hidup di tengah-tengah pemakaman umum yang terkenal karena kewingitannya. Saat misteri menyapanya, Eyang Radin yang lancar berbahasa Indonesia itu tersenyum sumringah dan mengajak saya sowan ke rumahnya yang sederhana dan terletak di areal pemakaman umum yang dikatakan oleh warga sekitarnya sangat angker. Wanita tua itu sepertinya tahu maksud kedatangan misteri yang ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan hidupnya.
Melihat tatapan matanya yang sangat tajam dan dalam, bahkan menembus hingga ke dasar hati, sejenak Misteri ragu-ragu menerima tawarannya itu. Eyang bukan hantu, lagi pula hantu-hantu itu tidak akan berani mengganggu tamu Eyang. Cetusnya mengagetkan saya. Misteri dari keterpakuan gigi Eyang yang tampak utuh di usia senja itu diperlihatkan pada saya lewat senyumannya yang lebar. Saat matahari mulai condong ke barat, Misteri akhirnya tiba di rumah Eyang Radin yang terletak di bibir sungai yang membelah desa. Hembusan angin di senja itu membawa nuansa mistis yang mendirikan bulu roma. Misteri tersentak ketika ekor rimbunan pohon bambu tiba-tiba bergoyang-goyang dengan sendirinya, seperti ada tangan-tangan misterius yang menghentak-hentakannya. Sepertinya ada sosok yang tak terlihat tengah memperhatikan kedatangan kami ke rumah Eyang Radin. Tidak karuan hati Misteri dag-dig-dug, bahkan nyaris keluar keringat dingin. Beruntung matahari masih mampu menyinari sekeliling tempat yang rimbun oleh pepohonan bambu itu, sehingga ketika mata saya dengan sekejap menoleh ke arah bayangan tadi, saya tidak menyaksikan sesuatu yang sebenarnya saya tunggu dengan harap-harap takut. Saya memaksa tersenyum ketika Eyang Radin menatap saya. "Tidak apa-apa, anggap itu sebuah sambutan," kata Eyang Radin sambil menatap wajah saya yang memucat. Beberapa langkah kemudian kami sudah tiba di rumah Eyang yang sangat sederhana. Yang membuat saya terkejut adalah seorang wanita yang usianya tampak lebih tua. Menyambut kedatangan kami berdua, Misteri menyelaminya dengan sedikit ragu. "Oh iya, perkenalkan, ini kakak saya. Panggil saja namanya Eyang Mojo," cetus Eyang Radin. Misteri pun mulai tak habis pikir mengapa dua orang perempuan tua ini memilih tinggal di dekat area pekuburan yang angker. "Sepertinya tadi ada yang menyambut kedatanganmu ya nak," ucap Eyang Mojo, seolah-olah ia tahu peristiwa aneh di rumpun pohon bambu beberapa menit yang lalu. "Anak ini kan orang yang baru, wajar toh kalau mereka ingin tahu dan kenalan sama kamu." Misteri tersenyum, barangkali seluas senyuman yang kecut, tapi saya sadar sepenuhnya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kedua perempuan tua itu. Maka yang pertama yang harus saya lakukan adalah membangun keakraban. Memang terasa agak sulit membangun keakraban di tempat misterius itu dengan dua orang tua yang sama-sama misteriusnya. Bagi kedua perempuan tua tersebut, keanehan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa gaib bukanlah sesuatu yang merisaukannya. Hampir setiap waktu, terutama pada malam-malam keramat, Eyang Radin dan Eyang Mojo selalu mendengar suara-suara aneh dari area kuburan menjadi tetangga kedua wanita renta ini. Bagi mereka, hal tersebut merupakan nyanyian alam yang dapat menghibur di kala hati tengah sumpek. Bahkan, kedua nenek tua itu tidak pernah betah untuk menetap di rumah cucu ataupun anak-anaknya yang telah berumah tangga dan mereka tinggal di pemukiman penduduk pada umumnya. Saya sudah kerasan di sini, lagi pula siapa yang akan mau mengurus kuburan itu nantinya kalau pergi? Kasihan kan mereka, jelas Eyang Mojo dengan suara agak serak. Begitu entengnya wanita tua ini menyebutkan arwah-arwah penghuni kuburan itu dengan kata ganti mereka. Seolah memang arwah-arwah itu telah menjadi sahabat yang harus senantiasa dekat dengan dirinya. Apa yang menakutkan bagi kita bisa jadi akan menjadi hiburan atau bahkan tanda persahabatan dari makhluk alam gaib terhadap kedua wanita tua itu. Berbagai kejadian misterius pernah mereka alami. Salah satunya yaitu pernah di suatu malam yang sepi. Ketika itu lampu yang terbuat dari kaleng dan satu-satunya media penerang di rumah sederhana itu kehabisan minyak tanah, sehingga lampu itu padam secara perlahan. Akan tetapi aneh bin ajaib, Eyang Radin yang terjaga dari tidurnya menyaksikan
ada seseorang tengah mengisi minyak tanah ke dalam lampu kaleng itu, sehingga lampu itu tidak jadi mati. Bahkan nyalanya yang meredup tiba-tiba menjadi terang benderang kembali. Eyang Raden yang menyaksikan hal ganjil itu mengucapkan terima kasih pada makhluk hitam si pemberi minyak tersebut. Lalu Eyang Raden meneruskan tidurnya kembali. Anehnya, ketika pagi harinya ia memeriksa lampu kaleng tersebut, tidak ada minyak tanahnya sama sekali. Beberapa kali Eyang Raden dan Eyang Mojo juga melihat ada kuburan yang terbelah dengan sendirinya setelah didahului suara-suara ledakan seperti petir. Tapi anehnya tidak ada hujan saat itu. Saya dan Eyang Mojo tidak pernah merasa takut hidup berdampingan dengan orang yang sudah meninggal itu, tegas Eyang Raden. Berkaitan dengan keberadaan tanah kuburan yang mereka diami, banyak warga desa yang melapor pada Eyang Raden maupun Eyang Mojo ketika tengah melewati daerah pemakaman angker itu, sering ditakuti dan diganggu oleh sosok makhluk-makhluk halus penghuni kuburan. Pernah terjadi seorang ibu rumah tangga yang tengah melintasi kuburan itu dilempari tanah kuburan oleh seseorang. Ketika diperiksa ternyata tidak ada seorang pun manusia yang berada di situ. Kontan saja ibu rumah tangga yang tengah membawa belanjaan itu lari meninggalkan belanjaannya di kuburan tersebut. Di saat yang sama, wanita itu pun sempat mendengar suara cekikikan panjang yang berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Sampai sekarang, jarang ada orang yang berani melewati kuburan itu seorang diri, meskipun di siang hari. Pemakaman umum yang terletak di bibir sungai Kali Gede itu memang hanya sebidang tanah yang tidak terlalu luas untuk sebuah area pemakaman umum. Menurut sejarahnya, keberadaan tanah kuburan ini sudah sejak zaman dulu kala. Ketika itu Lurah Kali Beji sebagai pemilik lahan tanah kosong itu tidak lagi mempergunakannya sebagai kantor kepala desa, sehingga akhirnya tanah kosong itu diwakafkan untuk seluruh warga desa agar dipergunakan sebagai tempat pemakaman umum. Eyang Raden dan Eyang Mojo adalah pewaris sah tanah-tanah sekitar tempat pemakaman umum tersebut, termasuk aliran sungai yang terdapat di belakang rumah Eyang Raden, karena kedua wanita tua ini merupakan keturunan langsung dari Lurah Kali Beji yang telah lama wafat dan meninggalkan banyak lahan kosong di desa itu. Banyak warga desa yang menguburkan keluarganya yang telah meninggal di tempat pemakaman umum tersebut, namun tidak dipungut bayaran sepeser pun oleh Eyang Raden dan Eyang Mojo. Karena kebaikan mereka ini, maka mereka sering didatangi oleh arwah-arwah penghuni kuburan. Eyang Raden lah yang mengaku paling sering didatangi penghuni alam kubur untuk menyampaikan sesuatu pada keluarganya maupun ahli warisnya. Hal semacam ini kerap berlangsung apabila ada segala sesuatu yang dirasakan tidak berkenan oleh penghuni alam kubur alias si mayat yang baru dikuburkan. Pernah terjadi, sebuah keluarga selalu ditimpa kesialan terus-menerus. Rupanya, Pak Sanu yang telah menguburkan seorang anaknya yang telah meninggal dunia merupakan keluarganya yang dimakamkan di tempat pemakaman umum itu. Pak Sanu tidak pernah berziarah ke makam anaknya. Dia juga tidak pernah mengirimkan doa kepada arwah keluarganya. Karena kesibukannya sebagai petani yang merangkap sebagai pedagang, maka membuat Pak Sanu tidak sempat mengurusi makam salah seorang almarhum anaknya itu, apalagi berdoa dan menziarahinya. Karena kenyataannya tersebut, akhirnya di suatu malam Eyang Raden ditemui oleh arwah penunggu salah satu nisan. Arwah tersebut meminta kepada Eyang Raden untuk menemui keluarganya dan menyampaikan pesan-pesan yang dimintanya. Pagi harinya, tanpa menunggu matahari tinggi, Eyang turun ke desa untuk menemui keluarga Pak Sanu. Lalu Eyang menyampaikan pesan-pesan sesuai perintah arwah keluarganya Pak Sanu tersebut. Sejak kejadian tersebut, di hari-hari tertentu, Pak Sanu rajin mendatangi kuburan keluarganya.
bahkan selalu membersihkannya setiap hari Jumat dan Selasa Wage. Bahkan sekali waktu Misteri pernah bertemu dengan Paksanu yang tengah membawa sapu lidi serta bunga-bunga dan akan mengunjungi makam itu. Kepada Misteri, Paksanu membenarkan apa yang telah dialami oleh Eyang Radin itu. Kedua perempuan tua renta yang menjaga pemakaman itu memang tak ubahnya sebagai mediator antara alam gaib dan alam nyata. Mereka menjadi penghubung antara arwah orang mati dengan yang masih hidup. Tak hanya Paksanu dan almarhum anaknya yang sempat bertukar pesan lewat perantaraan Eyang Radin dan Eyang Mojo, tapi juga masih banyak warga lainnya. Bahkan keanehan yang dialami oleh kedua nenek ini tak berhenti sampai di situ saja. Pada saat-saat tertentu, apabila ada seseorang yang akan meninggal dan dikuburkan di pemakaman itu, maka Eyang Radin dan Eyang Mojo sering mendengar pesan melalui bunyi ledakan yang terus-menerus bagaikan suara petasan. Ledakan-ledakan ini seakan merupakan suatu cara penyambutan para arwah penghuni kuburan bagi kedatangan penghuni baru. Aneh memang, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Saking wingit dan angkernya pemakaman umum itu sehingga Eyang Radin dan Eyang Mojo dijuluki oleh warga desa sekitar sebagai dua wanita tua yang pemberani. Bahkan karena keberaniannya pula, Eyang Radin dan Eyang Mojo malah ditakuti oleh para dedemit dan hantu serta danyang merkayangan penghuni kuburan wingit yang angker itu. Bagi Eyang Radin, dedemit arwah penasaran atau apapun namanya, pada hakikatnya mereka adalah makhluk-makhluk seperti manusia juga. Ada hantu wanita, hantu anak-anak, dan hantu laki-laki yang hidup berdampingan dengan sesama hantu di ruang kehidupan alam gaibnya, tegas Eyang Radin. Hantu-hantu itu tidak pernah mengganggu Eyang Radin dan Eyang Mojo, meski banyak warga sekitar yang sering diganggu dan dijahili oleh makhluk penghuni alam gaib di pemakaman umum itu. Karena begitu sayangnya Eyang Radin dan Eyang Mojo kepada arwah atau hantu-hantu itu, maka mereka pun sering menjadi tempat mengadu bagi mereka. Eyang Radin menuturkan kisah lain yang tak kalah menyeramkan. Pernah di suatu malam, ia didatangi arwah gadis perawan Ting-Ting dan belum tersentuh oleh laki-laki. Arwah itu mengaku penasaran sehingga dia selalu mengganggu kaum Adam yang sedang melintas di jalan sekitar pemakaman. Eyang menanyakan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh sang perawan agar dia tidak lagi mengganggu lelaki yang lewat di situ. Arwah itu mengatakan pada Eyang Radin agar menyampaikan pesan pada kedua orang tuanya supaya secepatnya menggoreng tanpa minyak beberapa kacang hijau sampai gosong. Kemudian sarana itu ditaburkan di atas makamnya. Ketika Eyang Radin menyampaikan pesan itu kepada kedua orang tua arwah perawan yang menemuinya, barulah diketahui oleh keluarga tersebut mengenai syarat dan sesajen yang terlupa itu. Setelah persyaratan itu dipenuhi oleh keluarganya, syukurlah arwah penasaran itu tidak lagi mengganggu kaum lelaki yang sering lewat atau mencari kayu bakar di sekitar pemakaman itu. Eyang Radin juga kerap mendengar suara menangis sesenggukan dari dalam kubur. Kejadian seperti ini terutama berlangsung saat suasana gelap gulita. Tak ada sedikit pun cahaya bintang, apalagi cahaya rembulan. Hanya suara desiran angin malam mengiringi suara gemerisik dedaunan pohon bambu yang rimbun. Tak ada sedikit pun cahaya bintang, apalagi cahaya rembulan. Hanya suara desiran angin malam mengiringi suara gemerisik dedaunan pohon bambu yang rimbun. Di suatu malam yang gelap gulita, Eyang Radin mencoba menghampiri kuburan yang terdengar suara orang menangis. Di atas makam itu, Eyang Radin bertanya, apa yang sedang terjadi? Suara wanita yang tengah terseduh-seduh di dalam kubur itu meminta pada Eyang Radin agar menyampaikan kepada keluarganya untuk mengadakan selamatan 7 hari atas meninggalnya si ahli kubur tersebut serta mendoakannya seperti yang sudah-sudah. Esok harinya, Eyang pun dengan terburu-buru menelusuri jalan desa untuk menyampaikan pesan dan amanat itu pada keluarga si mayit.
Sejak pesan dan amanat itu dijalankan oleh keluarga si mayit, hingga kini tak pernah lagi terdengar dari dalam kuburan tersebut suara orang menangis terseduh-seduh. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada para hamba-hambanya yang durhaka sekalipun. Ternyata perhatian dan kasih sayangnya teramat besar manfaatnya bagi manusia. Meskipun mereka telah meninggal dunia, kenyataan seperti inilah setidaknya yang dapat kita petik dari kisah hidup Eyang Radin dan Eyang Mojo. Bagi arwah yang telah berpisah dari raga, doa merupakan makanan dan vitamin yang amat berguna baginya di alam baka sana. Sayangilah orang tua atau saudara dan sahabat yang telah mendahului kita, yang sudah berpulang ke pangkuannya, dengan doa-doa yang tulus dari kita semua. Dengan doa pula, kita masih dapat menjalin cinta dengan orang-orang terkasih yang telah mendahului kita. Semoga doa-doa yang telah kita panjatkan ke hadiratnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menonton video saya sampai selesai. Saya tutup dulu kisah misteri kali ini dan tunggu di kisah menarik lainnya yang akan saya sampaikan. Cukup sekian kisah menarik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.